Ini kalau Bro Sadam tahu, ini folding, bisa ditarik dan tepat di belakangnya ada ranjang. Oh gitu, jadi ini bisa jadi tempat tidur berarti ya? Betul. Hai property people. Buat kalian nih yang sering pantengin Instagram, YouTube, atau sering bikin konten-konten. Nah, kali ini gue bakal ngajakin kalian buat kepoin hunian yang cocok banget buat kalian para content creators. Namanya adalah The Scott Home Studio atau Home of Creators. Nah, di hunian ini cocok banget untuk kalian bekerja dan juga nyaman untuk sebagai tempat tinggal. Pokoknya ambience-nya itu sangat-sangat kreatif dan cocok buat kalian para content creators. Dan untuk lebih detailnya, mending kita langsung aja kepoin seperti apa The Scott Home Studio. Yuk! Selamat siang Mas Ya, Sadam. apa kabar? Ketemu lagi kita. Yuk. Oke, property people. Jadi sekarang gue udah ketemu nih dengan Mas David Yohanlis, marketing manager dari The Scott. Dan kalau misalnya kalian masih ingat nih, di beberapa video sebelumnya kita sempat diajakin untuk ngeliatin project Trinity Land Yukata Suite. Dan kali ini kita bakal diajakin lagi nih untuk ngeliatin project Trinity Land yang lainnya. Dan sekarang kita mau kemana nih? Oke, jadi yang kemarin kita lihat Yukata Suites. Yes. Kali ini kita akan ngelihat salah satu project kita yang terbaru bernama Collins Boulevard. Oke. Dan tower yang kedua, yang pertama itu Hyatt Residence, yang kedua ini sekarang The Scott. Jadi kita akan melihat seperti apa tower Scott. Yuk, lihat ke market yuk. Udah, yuk. Oke, property people. Jadi sekarang kita berdiri nih di depan market dari Collins Boulevard, benar ya? Yes. Oke. Boleh diceritain sedikit ya sih untuk project dari Collins Boulevard ini sendiri? Oke, di market ini mungkin Sadam melihat ada banyak tower ya, Sadam. Jadi kita panggilnya bro aja ya, Iya, Sadam ya. Jadi biar lebih enak Biar ya. lebih enak ya. Yes. Jadi untuk kawasan Collins Boulevard ini berdiri di atas lahan 24.000 meter square, let's say 2,4 hektar. Dan tepat di depan kita ini ada 3 tower untuk apartemen. Kemudian ini merupakan future development di mana kita akan bangun antara office tower atau shop house. Kemudian di belakangnya akan ada satu tower hotel bintang 4 Sadam. Nah bro, yuk kita lihat yuk untuk yang di tower sini akan ada apa. Jadi di tower pertama ini Sadam, ini kita sudah jual totally 85%. Oke. Kalau Sadam pernah dengar namanya Hyatt Residence. Oh, oke. Hyatt Residence. Kemudian yang sekarang kita akan buka adalah tower yang kedua yaitu The Scott. Nah di sini lokasinya. Dan kalau Sadam lihat nanti di bawah, area bawah ini kita akan buat satu lifestyle plaza. Luasnya 10.000 meter square, let's say 1 hektar. Nanti diisi oleh food and beverage all. Jadi bukannya shop untuk belanja, tapi untuk makan, untuk nongkrong. Kemudian akan ada outdoor area, akan ada indoor area. Dan bahkan nanti kita akan menyiapkan satu supermarket ya ternama. Kemudian bukannya seperti retail area kecil, tapi supermarket yang cukup lumayan besar. Jadi middle up gitu ya? Yes. Oke. Kalau tadi Sadam kesini, ini pasti lewat di depan Jalan Raya Serpong ya Sadam? Benar. Nah, tepat di depan proyek kita ini 4 jalur Sadam untuk menuju ke kiri ini, kemudian 4 jalur lagi untuk menuju ke kanan. Tadi mungkin Sadam turun lewat tol ya? Iya, keluar tol sini. Nah, keluar tol di Gading Serpong, jadi Sadam bisa turun, let's say 5 menit nggak sampai kita punya lokasi ya bro. Jadi cukup deket banget dan nanti Sadam kalau sudah jadi, begitu lihat lokasi kita atau begitu lihat proyek ini akan menjadi sebuah patokan atau landmark. Jadi di mana nanti Bro Sadam akan lihat, wah ini tower apa ini megah banget gitu loh. Jadi kita bisa sebut ini namanya mini super block lah. Mini super block, Yes. Oke. Jadi di sebelah sini udah kita lihat nih seperti apa. Yang di sebelah sini? Nah, yang di sebelah sini ini akan ada satu jalur atau alfresco kita sebutnya, di mana nanti akan ada outdoor, ada garden, dan area sini akan menjadi area integrated untuk menyambung kepada shop house atau office tower dan menuju ke hotel. Oh, oke. Wah, Jadi- keren banget ya. Jadi bro, ini area yang akan banyak dilalui oleh orang. Jadi orang-orang yang nanti akan mengunjungi mall atau lifestyle plaza, ini akan melewati area ini dan ini akan menjadi area persinggungan antara Collins Boulevard untuk tower-tower apartemen ini dan hotel. Oke, jadi semuanya emang serba terintegrasi ya. Yes. Waduh, keren nih. Jadi makin penasaran pengen lihat seperti apa sih show unitnya nih untuk Yep. project dari The Scott.
Oke, kita lihat yuk, bro. Ini, oke. Show unitnya. Ya. Oke, jadi sekarang kita udah ada di dalam show unit dari tipe apa nih? Home studio. Jadi kalau Bro Sadam tahu, tadi kan aku udah cerita nih di depan nih bahwa di tower yang pertama itu kita ada unit studio di mana towernya namanya Hyde dan sudah sold out 100% untuk tipe studio. Mau nggak mau karena animo itu besar, kita akhirnya buka terpaksa di tower kedua, kita percepat nih dari jadwal untuk tipe yang studio. Tapi namanya beda, konsepnya beda. Jadi antara tower yang pertama Hyde dengan tower yang kedua The Scott itu bedanya apa? Kalau di sini kita beri nama home studio. Nah nanti fungsinya apa? Aku jelasin di dalam ya. Nah terus kemudian di tepat di depan kita nih atau di belakang saya, ini nanti akan jadi sebuah toilet atau bathroom di mana lengkap dari sanitary-nya menggunakan Toto, kemudian untuk klosetnya juga Toto, sampai wastafel dan pernak-perniknya itu kita pakai Toto. Nah, kalau di belakang Sadam, ini nanti kita akan berikan fully furnished, jadi kitchen set-nya sudah dapat, lengkap dengan kompor, dengan sink, jadi untuk kitchen-nya sudah full. Nah, terus kemudian di belakang saya ini ada lemari sepatu, shoes cabinet. Ini juga sudah didapat oleh customer yang beli. Dan nanti untuk kabinet kulkas juga sudah dapat. Dan kalau Bro Sadam lihat, ini nggak kayak apartemen ya? Bener, pas masuk ini kayak studio kerja ya jatuhnya. Studio kerja ya? Ya, jadi gini bro. Kenapa bisa kita bilang nih home studio? Jadi kalau Bro Sadam tahu, sekarang kan eranya sudah masuk di era 4.0, di mana semua teknologi, data, dan lain-lain. Nah, kita adaptasi dari apa yang akan terjadi sekarang dan ke depan di dalam sebuah unit. Nah, kita berikan nama home studio, di mana kalau pagi ini akan bisa digunakan sebagai studio, malam kita bisa pakai sebagai tempat istirahat atau tempat tinggal. Nah, kalau Bro Sadam melihat kan, ini kayaknya bingung nih, taruh di mana ranjang, taruh di mana tempat kerjanya. Tempat kerja, ya kan? Jadi ini suasana pagi nih, bro. Ini suasana pagi di mana Bro Sadam melihat ini meja, ini bisa dilipat nih, bro. Ini bisa dilipat. Bisa ya? dilipat, bisa digeser. Kalau malam bisa dilipat, pagi bisa dilipat juga. Jadi meja kerja. Kemudian di area sini, ini akan ada satu area, kalau Bro Sadam lihat kan ini tempat buat kerja-kerja tempat kerja ya, buat Tempat- nyoret-nyoret ya, buat nyoret papan tulis dan lain-lain, untuk nyusun workload dan lain-lain. Ini kalau Bro Sadam tahu, ini folding, bisa ditarik dan tepat di belakangnya ada ranjang. Oh gitu, jadi ini bisa jadi tempat Yes, tidur berarti ya? Betul. Jadi ini akan jadi tempat tidur dan kita sudah berikan juga lengkap dengan bednya. Oke, wah keren. Tadi kirain itu sebenarnya tempat tidurnya sebelah sini, ternyata beda ya? Nah yang sini, jadi kalau Bro Sadam tahu, ini namanya window bay nih bro. Namanya window bay, kenapa? Ini kita adaptasi dari Singapura. Jadi di Singapura, karena area apartemennya sekarang sudah nggak terlalu besar, areanya cukup kecil, kita adaptasi ke sini di tipe studio yang biasanya tuh kalau Sadam lihat tuh apa ya disebutnya balkon. Balkon ya? Balkon. Nah ujung-ujungnya kan jadi tempat ngerokok. Iya benar. Dan nggak terlalu terutilize gitu loh. Nah kita berikan ini lumayan nih bro, 1 meter nih. Akhirnya kita buat sebagai tempat untuk duduk, tempat untuk kalau tamu datang nongkrong. Dan kita sudah lengkap berikan ini dengan cushion dan area window bay-nya. Wah keren, jadi emang udah lengkap seperti ini ya? Betul. Nah bro, kalau mau tahu juga di belakang bro itu kan ada kabinet TV. Ini juga lengkap kita berikan. Udah dikasih juga? Iya, tapi TV-nya itu kita nggak kasih karena preference masing-masing. Iya benar. Gitu. Wah keren ya. Jadi benar-benar untuk tipe home studio ini emang di-create atau dibikin sesuai kebutuhan untuk para konten-konten kreator ya? Betul. Karena kita kan tahu ya, sekarang ini ya zaman kan terus berkembang dan kita masuk di revolusi 4.0 di mana kalau bro tahu sekarang ini millennials cari uangnya YouTube, terus jadi desainer. Pokoknya kebanyakan di online gitu lah ya, digital Betul, lah ya? digital teknologi lah. Nah ini kita supply untuk mereka nih. Kita supply untuk mereka karena rata-rata milenial sekarang tuh nggak mikir tempat tinggal nih bro. Yes, nggak mau ribet juga sih sebenarnya. Nggak mau ribet Iya. gitu loh. Nah mau nggak mau
kita supply home studio ini supaya mereka bisa pakai kerja, bisa pakai tinggal, tidur di sini. Oke, wah benar banget. Jadi makin penasaran nih, pengen tahu lebih banyak seperti apa project dari The Scout ini. Mending kita langsung ngobrol-ngobrol lebih lengkap lagi di luar kali ya. Yuk kita ngobrol yuk. Yuk. Oke, property people. Tadi kan kita udah kepoin nih show unit home studio dari The Scout. Nah, pengen tahu dong dijelasin lagi tentang konsep dari The Scout sendiri seperti apa? Oke bro, jadi sebelum masuk di konsep, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang revolusi industri. Pada sekarang ini kan revolusi industri kita masuk di 4.0. Mungkin ada yang nggak tahu revolusi industri itu. Jadi revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia mengelola sumber daya dan memproduksi barang. Jadi saya jelaskan secara singkat. Dulu pada abad 18 nih bro, itu revolusi industri terjadi disebut revolusi industri 1.0. Di mana dari tenaga manusia atau hewan itu berubah menjadi tenaga mesin uap. Terus kemudian di 2.0 masuk di revolusi industri 2.0 pada abad ke-20 di mana tenaga mesin uap ini digantikan oleh tenaga listrik pada abad 20. Nah, masuk di revolusi industri 3.0, jadi tenaga manusia itu tetap nggak bisa tergantikan, tapi segala sesuatu menjadi mudah berubah dengan menggunakan robot dan komputer. Wow, keren. Ya, benar. Jadi Sadam ingat kan Yes. zaman-zaman Yeah, kita yeah. semua komputer, Yeah. robot, ya kan? Nah, sekarang yang lebih menarik lagi nih, bro, itu masuk di revolusi industri 4.0. Di mana revolusi industri 4.0 ini, kalau Sadam tahu kan, kemarin tuh sempat Pilpres, sempat dibawa-bawa tuh revolusi industri 4.0. Di mana revolusi industri 4.0 ini menggabungkan antara tenaga otomatisasi dengan teknologi cyber. Nah, di dalam kedua ini ada yang namanya data. Data ini memegang peranan penting. Nah, apa sih hasil dari revolusi industri 4.0 sekarang? Kita bisa lihat contohnya Gojek, kemudian startup Grab, ataupun Traveloka, dan lain-lain. Itu merupakan hasil dari revolusi industri 4.0. Nah, terus kemudian kalau Sadam tahu, sekarang ini milenial larinya lebih lucu ya. Jadi kayak kita ini mungkin disebut creators. Creators ya. Creators. Nah, kita sebagai pengembang atau developer ini melihat ini sebagai suatu opportunity. Atau kita ikut ambil bagian bagaimana caranya gelombang yang namanya creators ini seperti writer, kemudian designer, fotografer, konten, kemudian seperti travel blogger, ini mendapatkan suatu wadah untuk tinggal di tempat yang kita sebut tuh home studio. Kenapa home studio? Tadi mungkin Sadam sudah lihat gambar home studio. Home studio itu kalau pagi itu fungsinya kita bisa jadikan sebagai studio. Kalau malam kita bisa fungsikan sebagai tempat tinggal. Jadi menarik di mana satu tempat ini para creators bisa berkreasi pagi untuk jadi studio, mau syuting apapun itu, mereka mau bikin sesuatu, produce sesuatu, malam mereka bisa tinggal. Dan yang paling menarik apa, bro? Jadi kalau bro tahu kan hari-hari ini kan properti harganya lumayan ya, bro. Iya, bener banget. Properti harganya lumayan. Nah, kalau mereka millennials ini cari tempat usaha atau cari tempat studio lagi, kemudian cari tempat tinggal lagi, berarti mereka harus punya spend cost tuh 2 kali. Nah, sedangkan di sini nih kita mencoba mencarikan solusi untuk mereka. Gimana supaya bisa berproduktivity tanpa mengeluarkan cost double, gitu loh. Maka kita ciptakan itu home studio, gitu. Wah, keren banget ya. Jadi emang udah dikasih solusi nih buat para konten-konten kreator di luar sana. Jadi kalian tuh emang benar-benar nggak usah lagi ngeluarin biaya untuk nyewa studio, keluar kemana-mana. Jadi semua aktivitas bisa dilakukan di unit apartemennya ya. Betul. Jadi bisa kerja di situ dan bisa juga tinggal di situ. Betul. Nah, kita kan termasuk creators ya, bro. Jadi buat orang-orang kayak kita nih, kita milenial lah, bro ya. Kita tuh mau cari tempat tinggal atau mau cari tempat untuk berkreativitas, nggak usah pusing-pusing. Jadi kita sudah siapkan. Iya, karena emang kayak apa ya, jiwa-jiwa millennials atau kreators-kreators di luar sana kan emang nggak mau ribet juga ya. Betul. Nah, tapi nggak nutup kemungkinan juga untuk orang berinvestasi di luar yang creators tadi. Tapi ini juga sebenarnya big opportunity juga. Jadi kalau untuk investasi atau investor-investor di luar sana juga, kalau mau investasi ini bener-bener big opportunity sih. Ya, itu yang kita baca. Jadi sekarang ini investor bingung.
semua apartemen sama. Semua unit studio ya mirip hotel. Tapi arahnya nggak jelas. Yes. Nah, sedangkan di Scott ini kita menjawab bagaimana cara mereka berinvestasi dan untuk siapa mereka harus investasikan unit ini atau menyewakan unit ini, bahkan untuk menjual nanti kepada orang-orang siapa. Nah, itu jawabannya. Wah, keren-keren ya. Baik lagi nih, untuk ke konsepnya sendiri seperti apa? Oke, kita mengusung 3 konsep, bro. Yang pertama itu adaptable space. Apa sih itu? Jadi kalau Bro Sadam tadi lihat di show unit, meja itu kita bisa lipat, ranjang kita bisa lipat, kemudian juga kita berikan window bay. Nah, area-area itu bisa dipakai untuk jadikan pagi studio, malam untuk tempat tinggal. Nah, terus kemudian yang kedua, the first IoT residence. Nah, ini sekarang kan semua sudah menggunakan Internet of Things ya. Jadi let's say seperti smart home. Nah, ini juga kita sudah include di sini. Gitu. Kemudian yang ketiga, curated community. Jadi curated community ini kalau Bro Sadam melihat ada yang namanya Creative Lab, nanti kita akan berikan fasilitas itu. Kemudian yang kedua, kita akan berikan coworking space. Kemudian ketiga, kita ada berikan di bawah itu Lifestyle Plaza. Nah, fungsinya apa sih? Kita sudah pikirkan nih, bro. Jadi untuk Lifestyle Plaza ini di mana orang-orang yang mungkin creators kita sebutnya berkumpul, mereka bisa hangout di sana. Kemudian yang kedua, Creative Lab, di mana mereka bisa mendapatkan suatu tempat untuk showcase di lab itu. Let's say kita bisa collapse dari lab itu. Kemudian yang ketiga, dengan adanya coworking space, ini kita bisa brainstorming nih, bro. Oke. Jadi kerja nggak butuh kantor yang seperti apa. Let's say kita bosan di unit home studio, kita bisa turun ke bawah untuk bekerja. Nah, di samping itu juga kita bisa collab gitu. Jadi memang ini semua yang kita pikirkan. Nah, pada industri sekarang nih 4.0 mungkin nggak banyak developer yang ke arah sana. Biasanya developer hanya mengarahkan ke seperti kayak millennials. Tapi millennials yang seperti apa? Yes, bener banget. Gitu. Jadi banyak millennials. Yes. Ya ada millennials nomad, yang nomaden, ada millennials yang content creators. Ya kita menjawab solusi millennials yang di content creator dan apapun itulah. Untuk orang-orang yang creators. Oke, wah jadi terjawab sudah ya konsep untuk dari The Scott ini seperti apa. Nah, kita pengen tahu juga nih untuk kelebihan-kelebihan dari The Scott ini apa aja sih? Tipe-tipe unit ya, bro. Jadi untuk tipe-tipe unit, untuk yang pertama itu home studio di tower yang The Scott. Kemudian yang kedua grand studio. Kemudian yang ketiga itu bedroom. Kita untuk yang home studio luasnya 21,95 square meter. Kemudian grand studio 31,46 square meter. Kemudian untuk yang 2 bedroom corner di 51,22 square meter. Nah, yang menarik apa sih, bro? Yang menarik untuk tipe yang studio, karena kita di tower pertama sudah sold out, kita kan mau nggak mau open di tower kedua. Tapi beda konsepnya dengan studio yang di tower pertama. Tower yang kedua ini, home studio yang tadi sudah saya jelaskan, di mana kita sudah berikan customer itu full furnish. Let's say kalau bro ambil nih, bro beli nih, bro udah tinggal masukin badan aja, gitu. Nah terus ini menjawab apa ya namanya, customer itu nggak mau ribet kan biasanya kan. Milenial sekarang itu nggak mau ribet. Jadi mereka masuk, let's say mereka mau sewakan pun mereka nggak pusing lagi untuk cari biaya, gitu loh, untuk cari biaya renov. Nah kita sudah berikan di situ. Nah terus kemudian kelebihannya apa? Jadi kalau bro tahu, ini kan kita mini super block, jadi fasilitasnya cukup lumayan banyak, bro. Jadi dari Olympic size swimming pool, kemudian indoor outdoor fitness center. Jadi nanti akan ada di dalam dan di luar. Kemudian function hall juga ada. Kemudian children playground, kemudian yoga deck, coworking space yang tadi saya jelaskan. Kemudian sky jogging track. Ini 1K, jadi di paling atas, di tower paling atas. Itu untuk lari, bulak-balik deh, itu mau berapapun kilometernya bisa itu, tapi jangan masuk angin. Kemudian untuk parking lot-nya sendiri kita spacious banget. Kita ada 8 lot parking, jadi let's say 8 lantai, dimana totalnya itu 2000 parking. Jadi buat teman-teman yang tinggal atau buat orang-orang yang tinggal di sini nggak akan pusing gitu loh untuk cari parkir. Nah terus kemudian lokasinya sendiri nih, bro. Lokasinya kalau tadi bro kesini, tadi kita di depan udah jelasin. Iya, deket banget. Deket banget. Jadi ini benar-benar di jantungnya Serpong. Jadi kalau bro tahu mungkin ada 4 pengembang besar di area sini. Yang pertama tuh Sinarmas Land.
yang kedua Paramount, yang ketiga Summarecon, yang keempat Alam Sutera. Nah, empat-empatnya ini mengelilingi lokasi dari Collins Boulevard di mana The Scott ada di towernya ini. Apa sih yang menguntungkan? Jadi yang menguntungkan itu di saat mereka berlomba untuk buat fasilitas seperti contohnya mall, rumah sakit dan lain-lain, kita ikut ambil bagian di sini, bro. Jadi kita nggak perlu buat, mereka sudah buat, tapi kita di satu located yang dekat dengan mereka. Jadi that's the point of lokasi dari Collins Boulevard sendiri. Dan terus terang untuk lokasi ini, bro, jadi busway itu benar-benar stop di depan kita punya lokasi. Jadi busway cukup Rp3.500 untuk mau dari Jakarta ke Serpong atau dari Serpong ke Jakarta, itu bisa naik busway. Dan lokasinya tepat di depan kita. Keren banget ya. Itu suatu fasilitas yang nggak dipunyai oleh mungkin developer lain. Karena kita terus terang ada di jalan utamanya Serpong. Wah, ternyata keren banget ya untuk kelebihan-kelebihannya. Nah, selain itu ada lagi nggak sih untuk kelebihan-kelebihan atau spesifikasi yang lain yang bakal didapetin di The Scott ini? Oke, jadi sebelum kita masuk ke spesifikasi, bro, kita akan cek 5 menit dari sini akan ada apa aja gitu loh, dan sudah ada apa aja. Jadi kalau bro tahu lingkungan sini sudah mature, jadi yang paling penting tuh ada sekolah 5 menit menuju Santa Laurencia, kemudian 5 menit juga menuju Binus University, 5 menit juga menuju Swiss German University, dan ada Bunda Mulia University, dimana kalau bro mau ke rumah sakit, itu juga ada rumah sakit Omni, 5 menit juga tuh bro. Dan terus kemudian yang paling penting nih, orang pasti cari tempat belanja, ya kan? Di bawah sendiri kita ada tempat belanja, nanti Lifestyle Mall Plaza. Kemudian 5 menit menuju ke Summarecon Mall Serpong, 5 menit juga menuju ke Mall Living World. Dan yang paling penting bro, itu akses. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada 4 jalur menuju ke kanan, 4 jalur menuju ke kiri. Itu poin pertama. Yang poin kedua, biasanya orang cari akan tolnya ini dekat mana sih? Yeah. Nah, tolnya ini bro, tadi kan bro turun tol di Serpong ya? Turun tol Serpong itu begitu turun 5 menit lah sampai kita punya lokasi. Dan ini sangat-sangat prestige dan kita sudah tanemin pohon dari sekarang. Jadi begitu nanti kita deliver kepada customer, pohon-pohon ini sudah besar. Gitu bro. Jadi kita mau bikin area ini area yang jadi landmark. Spesifikasinya kita akan memberikan di area living room itu homogeneous tile 60x60. Kemudian master roomnya kita akan berikan laminated parquet floor. Kemudian untuk bedroom kita akan berikan juga homogeneous 60x60. Kemudian untuk bedroomnya atau kamar mandi kita akan berikan homogeneous tile dan sanitary-nya full dengan toto atau setara. Kemudian untuk pintu kita menggunakan solid foam dan engineered wooden door. Di luar spesifikasi itu, untuk unit yang home studio, kita akan berikan khusus full furnish. Wow, keren banget. Jadi emang untuk home studionya emang benar-benar ini ya. Betul. Full furnish pokoknya. Nah, full furnishnya ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama tuh TV cabinet, yang kedua kulkas cabinet, kitchen set dengan kompor, kemudian folding table, kemudian assembly chair, wardrobe untuk 4 pintu kayu dan 2 pintu kaca, kemudian sofa chair. After that kita berikan juga back wall untuk bed, untuk ranjang, kemudian window bay and cushion yang tadi, kemudian juga shoes cabinet. Di samping itu juga kita berikan side wall bed, bed head, folding divan, dan tentunya dengan dilengkapi spring bed. Nah, total untuk nilai furnish ini senilai 95 juta bro. Wow. Jadi kita sudah berikan full furnish, tapi elektroniknya kita tergantung dari masing-masing customer ya. Tergantung sukanya merek apa ya. Itu balik ke TV, dari masing-masing. untuk kulkas dan lain-lain itu tergantung. Kemudian juga kita belum bahas nih bro, siapa sih yang merancang ini untuk building ini? Ini penting banget. Yang merancang ini kita menggunakan arsitek ternama dunia, yaitu DP Architect, di mana sudah membangun Dubai Mall. Kemudian yang kedua, mereka juga membangun Singapore National Stadium. Kemudian yang ketiga, mereka membangun Resort World Sentosa. Jadi kita menggunakan top arsitek untuk membangun atau menggambar Collins Boulevard.
Total unit untuk Tower The Scott ini kurang lebih 900-an unit. Dan untuk lantainya kita open dari lantai 1 sampai 35 lantai ke atas. Untuk harganya juga kita sangat affordable. Jadi harga kita starting dari 500 jutaan, tapi sudah dilengkapi dengan furniture tadi. Kemudian untuk cicilannya bro, ini pasti penting nih bro. Ini penting banget nih. Cicilannya kita starting dari 2,9 jutaan bro. Wow, keren banget nih. 2,9 juta udah bisa dapat unit di sini. Betul, which is 100.000 saja. Sehari kita kurangi kopi, kurangi transport, kurangin apapun itu, 100.000 kita pindahkan untuk cicilan di sini ya. yes. Wah, kita udah dengerin semua nih tentang kelebihan-kelebihan yang ada di The Scott ini. Tadi udah kita dengerin dari konsepnya seperti apa, terus juga harganya, terus sistem pembayarannya. Nah, terakhir nih, 3 alasan kenapa property people di rumah harus beli apartemen The Scott. Oke, 3 alasannya bro. Jadi yang pertama alasannya karena ini relate dengan market. Relate dengan market kenapa? Karena target marketnya jelas, millennials. Dan millennialsnya itu bukan millennials yang biasanya developer lain tuh sebut millennial, hanya millennials. Tapi ini lebih mengarah kepada creators. Dan kita tahu sekarang ini hampir rata-rata millennials tuh larinya ke creators ya bro. YouTubers dan lain-lain lah. Dan untungnya lagi sekarang ini kita mendapatkan bonus demografik bro. Jadi bonus demografik Indonesia itu dimana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia yang tidak produktif. Let's say yang umur 25-an tuh banyak banget. Dan itu relate banget dengan kita punya unit. Nah terus kemudian yang kedua, lokasi bro. Lokasi kita itu di jantungnya Serpong, dimana semua area sudah mature dan kita dikelilingi tadi oleh 4 developer besar. Dan mereka berlomba untuk bikin fasilitas apapun, kita di lingkungan mereka. Jadi kita ya diem aja mereka bikin, gitu loh. Kemudian yang ketiga, kita memberikan satu paket di mana furnish orang-orang itu yang atau customer kita itu yang beli di sini nggak perlu pusing lagi. Karena rata-rata customer yang beli apartemen itu ingin menyewakan atau tinggal sendiri. Tapi di saat mereka mau menyewakan lagi, mereka harus mengeluarkan dana lagi nih bro di belakang. Let's say untuk biaya furniture-nya. Nah, untuk biaya furniture sendiri kan mereka nggak bisa nyicil. Jadi harus keluarin cash, ya kan? Sedangkan kalau di sini sudah dapat unit yang furnish dan mereka bayarnya cicil. Let's say mereka sewakan, ini sudah ada furniture-nya. Gitu loh. Jadi itu 3 alasan bro. Dan yang terakhir ya, saya tambahin satu nih. Untuk cicilannya affordable banget. Jadi kita 2,9 juta setiap bulan sampai 18 kali. After that teman-teman bisa KPA, akad kredit ke bank. Gitu. Wah keren banget ya. Jadi itu alasan-alasan kenapa kalian harus beli apartemen di The Scott. Udah kalau gitu thank you banget Mas David udah boleh kita ajakin kepoin project terbaru dari Trinity Land ya. Oke, nah buat property people nih yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut lagi tentang project dari The Scott, kalian bisa buka di www.rumah123.com atau tinggal klik aja di link description box yang ada di bawah. Kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya karena cari apartemen di sini tempatnya. Kalau gitu, gua Andi Syadam dan Mas David pamit. See you and bye-bye.